Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online. Adik-adik yang di rumah, jangan ada lagi yang jalan-jalan. Jangan ada lagi yang makan-makan atau tidur-tiduran. Ayo kita bangkit berdiri, kita dengan semangat mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya, ikutin Kak Setia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur akan penyertaan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat sebentar kami akan ibadah, biarlah Tuhan menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kami menemukan sukacita di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Hari ini kita kembali di ibadah online. Adik-adik yang di rumah, ayo bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita yel-yel dulu ya. 1, 2, 3. Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Siapa di sini anak kerajaan Allah? Saya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan,
mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang siap, posisi yang siap, kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, mata kecil, mulut kecil, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Katakan tangan kecil ini. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Sekali lagi katakan mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya. Yang tak pernah, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya. Yang tak pernah, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengar firman Tuhan, mendengar Tuhan berbicara bagi kami semua, khususnya juga Tuhan bagi semua adik-adik kami yang siap diberkati dengan kebenaran-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Berbicaralah bagi kami semua, karena kami tahu firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik, tidak terasa hari ini merupakan minggu terakhir di bulan Juni. Dan kebenaran firman Tuhan yang ingin kakak bagikan buat adik-adik masih temanya hampir sama, yaitu tentang menghormati dan mendengarkan. Artinya kita buka telinga saat kita mendengarkan, lalu kita mau melakukan apa yang kita dengarkan. Dan firman Tuhan hari ini yang ingin kakak bagikan buat kita semua adalah dari Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Bagi adik-adik yang sudah bisa membuka dan menemukannya dan sama-sama membacanya dengan Kak Lasma. Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu
dan suatu kalung bagi lehermu. Adik-adik yang kakak kasihi, siapa yang masih ingat? Sudah berapa kalikah menerima teguran, nasihat dari papa ataupun mama? Ada yang masih ingat? Atau kapan kira-kira terakhir kali papa atau mama menegur adik-adik karena melakukan sesuatu yang tidak benar? Kalasma dan adik-adik semua pasti pernah menerima nasihat, menerima teguran dari orang tua kita masing-masing, baik dari papa maupun dari mama. Karena Tuhan yang memberikan mereka ada di tengah-tengah keluarga kita. Dan rasanya gak terhitung banyaknya. Berapa kali mereka menasehati, berapa kali mereka menegur. Dan tujuannya satu, supaya kita tidak melakukan hal yang salah, tidak melakukan hal yang tidak benar tentunya, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau papa dan mama memberikan nasihat, memberikan ajaran, memberikan didikan, kita harus membuka telinga kita. Bukan ketika mama dan papa memberikan didikan ataupun ajaran, kita langsung menutup telinga, nggak mau mendengar. Supaya kita nggak mendengar. Atau pura-pura kita mendengar lalu kita pasang kapas atau tisu di telinga. Atau mungkin pura-pura dengar musik pakai headset. Saat papa dan mama memberikan didikan, memberikan arahan, teguran kepada kita semua. Dan hari ini kita diingatkan semua, betapa sebenarnya papa dan mama punya tanggung jawab yang besar bagi kita semua, bagi adik-adik. Papa dan mama dikasih Tuhan tanggung jawab untuk mendidik, mengajari adik-adik. Pernahkah adik-adik mengingat bahwa papa berusaha senantiasa bekerja keras untuk mencukupkan semua kebutuhan adik-adik. Lalu mama selama 9 bulan mengandung kita, mengandung Kak Lasma dan adik-adik semua ada dalam perut mama sampai kita bisa dilahirkan ke dunia ini. Mama kita ketika ingin melahirkan kita semua penuh dengan perjuangan. Untuk itu, sebagai anak-anak yang mengasihi papa dan mama, yang tentunya juga menjadi anak-anak yang tertib, yang manis, yang mau menerima hal yang baik dari papa dan mama, kita mau belajar untuk mau mendengar dan melakukan. Untuk membuka telinga saat papa dan mama memberikan didikan dan ajaran. Dan pada saat itu juga kita mau melakukan apa yang sudah dinasehati oleh papa dan mama. Didikan artinya sesuatu hal yang baik yang membawa adik-adik supaya tidak melakukan hal yang salah. Atau kalaupun sudah melakukan hal yang tidak baik, yang salah, papa kita bisa menegur kita semua, menegur adik-adik. Lalu mama juga mau memberikan pengajaran yang baik sebagai orang tua kita. Dan kebenaran firman Tuhan juga mengatakan kepada kita semua, janganlah kamu menyia-nyiakan. Artinya menyia-nyiakan, jangan sampai kamu melupakan semua yang papa dan mama sudah berikan kepada adik-adik, kepada kita semua. Supaya jangan sampai kita menyia-nyiakan dengan sengaja, pura-pura tidak mendengar, pura-pura bodoh, pura-pura ngapain mendengar. Itu namanya menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan, meninggalkan, melalaikan sesuatu hal yang baik yang papa dan mama sudah berikan kepada kita semua, kepada adik-adik yang kakak kasihi. Sehingga ajaran yang diberikan ini, kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita sama-sama dengarkan, mengungkapkan kepada kita semua supaya didikan dan ajaran yang diberikan papa dan mama tidak kita sia-siakan, tidak kita lalaikan, tidak kita tinggalkan begitu aja. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kita mau belajar. Kak Lasma ajak adik-adik semua supaya mau belajar untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dengan belajar membuka telinga, mau mendengar. Saat papa dan mama memberikan teguran ataupun memberikan pengajaran kepada adik-adik. Tuhan telah memberikan kesempatan buat kita ada di tengah-tengah papa dan mama. Lalu yang kedua, adik-adik ingatlah, kalau papa dan mama memberikan pengajaran, didikan, berarti orang tua juga mau rela, mau membela adik-adik supaya adik-adik
tidak melakukan hal yang tidak benar. Orang tua kita mau melindungi adik-adik. Orang tua kita mau mengarahkan adik-adik. Orang tua kita mau berusaha memberikan terbaik bagi adik-adik semua. Lalu adik-adik, dikatakan dalam firman Tuhan hari ini bahwa karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan satu kalung bagi lehermu. Adik-adik, biasanya kalau orang diberikan karangan bunga, berarti sesuatu yang mempunyai makna, artinya kehormatan. Berarti adik-adik, kalau semua kita, anak-anak yang dikasihi papa dan mama, mau dengar-dengaran dan melakukan apa yang sudah diberikan, apa yang sudah diarahkan papa dan mama, berarti yang menikmati hasilnya nanti bukan orang lain, tapi tentunya adik-adik semua. Adik-adik mendapatkan karangan bunga yang indah, artinya mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan. Yang mungkin adik-adik hari ini mungkin mana karangan bunganya? Memang belum adik-adik lihat. Tapi ini merupakan satu kiasan bahwa saat kita melakukan sesuatu yang benar, kita akan menikmati nanti. Kita akan menikmati sesuatu yang baik yang Tuhan berikan. Karangan bunga yang indah dan kalung sebagai suatu perhiasan yang menandakan keistimewaan yang diberikan kepada kita. Kalung bagi leher kita. Mari adik-adik, kita mau juga suatu perhiasan yang indah, yang bukan hanya seperti, ya saya pakai kalung, berarti saya indah, bukan seperti itu. Tapi ini merupakan satu kiasan yang menyatakan bahwa sebagai anak-anak yang tahu, yang mau mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, berarti sesuatu hal yang baik Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Karangan bunga yang indah bagi kepala kita, artinya mahkota kemuliaan, kehormatan akan diberikan kepada anak-anak yang mau dengar-dengaran dan melakukan kebenaran firman Tuhan sebagaimana Tuhan berikan melalui papa dan mama. Adik-adik, mari sebagai anak-anak sekolah minggu kita percaya bahwa keluarga yang ada di dalam kehidupan adik-adik semua merupakan keluarga yang dapat menjadi berkat dan dapat memberkati orang lain. Kalau adik-adik sudah menerima mahkota kemuliaan, menerima karangan bunga yang indah, artinya adik-adik tidak buat malu papa dan mama. Adik-adik juga bisa menjadi berkat bukan hanya bagi papa dan mama, tapi bagi banyak orang, bagi teman-teman adik-adik. Ketika adik-adik bisa bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik, tahu menghormati, mau mendengarkan dan cepat melakukannya. Ini kebenaran firman Tuhan yang kakak bagikan hari ini. Jangan sia-siakan hal yang baik yang papa dan mama lakukan buat adik-adik semua. Kalasma juga mau karangan yang indah bagi kepala Kalasma, kalung yang indah bagi leher Kalasma, karena itu merupakan satu hal yang baik yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan rindukan ada dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan adik-adik yang kakak kasihi. Adik-adik tentunya mau ya mendapatkan sesuatu yang baik, bukan hanya dari papa dan mama, tapi ketika adik-adik bertingkah laku yang baik, bertutur kata yang baik, orang lain juga akan melihat hal yang baik dari kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat janji kebenaran firman Tuhan. Saat kami mau dengar-dengaran dan melakukannya, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan karangan yang indah bagi kepala kami dan kalung bagi leher kami. Itu merupakan satu janji kebenaran firman Tuhan saat kami mau mendengar, melakukan apa yang diberikan oleh papa dan mama, oleh orang tua kami masing-masing. Tuhan, Engkaulah yang menyertai kehidupan adik-adik kami semua, memberkati mereka, bahkan Tuhan juga memberikan orang tua mereka terus ketekunan untuk boleh mengajar adik-adik kami semua, terutama mengajar mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ke depan kami percaya kasih Tuhan tetap menyertai kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita ayat hafalan. Ayo bangkit berdiri, ikutin gerakan Kak Setia ya. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal,
karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Adik-adik, ayat hafalannya jangan lupa dikirim paling lama hari Senin. Adik-adik, kita sangat bersyukur sekali kita bisa beribadah bersama-sama, bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Kak Lasma akan mengakhiri ibadah dan kita akan berdoa bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kak Lasma ajak adik-adik untuk tetap bangkit berdiri dan angkat tangannya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, hari ini ibadah kami sudah selesai, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah selesai untuk terus menyertai kehidupan kami, kehidupan semua adik-adik kami dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang memelihara kami, bahkan Tuhanlah yang memampukan kami untuk boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memimpin semua adik-adik kami belajar untuk boleh menaati kebenaran-Mu, belajar untuk boleh menghormati papa dan mama dan mau dengar-dengaran, dan serta segera melakukan apa yang mereka terima dari papa dan mama mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menerima kasih setia Tuhan, anugerah daripada Tuhan sepanjang minggu ke depan dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman, Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Terima kasih. Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Haleluya, amin. Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Teman-teman, Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Amin. Shalom teman-teman. Amsal
Shalom teman-teman. Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.